masyarakat hukum adat itu kantornya apa? Apakah kata-kata minta maaf sudah cukup? Ya boleh aja. Tapi kalau di situ ada masyarakat hukum mengatakan minta maaf lalu memberikan sanksi kalau kita bicara yang sedang fenomenal ya, tentang Ida Dayak yang dalam pengobatannya memang menjadi viral banget. Menurut saya begini, seseorang itu kan diberikan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu macam-macam. Nah kalau kita melihat daripada kacamata Ida Dayak ini merupakan suatu boleh dibilang ilmu yang punya ada, secara talenta ada, tapi secara disiplin ilmunya ada. Artinya Ida Dayak secara talenta dari dahulu sudah diberikan gift sama Allah untuk bisa mengobati. Tetapi dari disiplin ilmu memang mengerti tentang kadang kondisi tulang, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tulang, berkaitan dengan yang sifatnya tadi ya, yang walaupun mungkin tidak seluruhnya dalam pengobatan itu selalu sempurna, pasti ada kekurangan. Tetapi secara saya lihat, kebanyakan bahwa Ida Dayak alhamdulillah bisa menyembuhkan masyarakat khususnya orang yang mampu. Nah sehingga ada beberapa hal mungkin pertanyaan, kok sebegitu kuatnya mengobati orang secara on the spot bisa beratus-ratus orang, dan mengobati secara untuk pengobatan tulang secara ada energi itu nggak gampang. Nah Ida Dayak ini mempunyai teknis tersendiri, jadi sudah punya selain talenta punya disiplin ilmu. Nah lalu dia mempunyai tahu untuk mana saja sih yang kira-kira dari dilihat aja bisa dilihat, oh ini penyakit ini jangan gitu. Sehingga menurut saya Ida Dayak merupakan suatu seseorang yang memang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kelebihan dalam pengobatan patah tulang dan yang lainnya. Tapi kan masyarakat sebagian banyak yang percaya atau nggak percaya bang, apalagi yang disebut pesulap merah, ya kan itu hanyalah trik, tetap menggunakan trik. Nah, abang sendiri berpendapat gimana sih? Sebenarnya pesulap merah itu kan melihat dari kacamata ya, secara ilmiah maupun secara non ilmiah. Secara ilmiah, apakah orang yang tidak pernah belajar secara baik pengobatan patah tulang dan pengobatan yang lainnya menyangkut itu kan harus ada mungkin secara basic punya dong ilmunya. Nah, kedua, Ida Dayak ini kan fenomenalnya sekarang, sehingga pesulap merah mungkin mempertanyakan bahwa Ida Dayak itu benar nggak sih gitu, karena beliau ini Ida Dayak tidak sebenarnya ingin dikenal, tapi mengobatnya sudah lama itu. Nah sedangkan si pesulap merah karena sering melihat orang-orang banyak yang boleh dibilang orang-orang yang nggak bertanggung jawab dalam pengobatan, sehingga dia berasumsi bahwa Ida Dayak itu tidak mempunyai ilmu. Nah, seharusnya pesulap merah melihat dari dua kacamata, jejak sejarah atau entah jejak digital atau apapun. Yang kedua, bisa dilihat dong dari cara pengobatannya. Nah, sehingga dari secara pengobatan secara ini tidak bisa dilihat langsung, jadi akhirnya memuat asumsi gitu loh. Sehingga pastinya kan orang Dayak nggak mau terima dong, gitu. Nah, apalagi Ida Dayak ini sudah membantu seseorang tanpa pamrih. Kita harus tahu ketika berkondisi seseorang yang memang membantu, beda dengan pengobatan paranormal yang apapun suka minta uang, apapun diuangkan. Ida Dayak tidak pakai seperti itu. Seharusnya pesulap merah tahu ini beda kasta. Ya, satu kasta sosial, satu kasta cari duit. Nah, kalau ketika udah kasta sosial jangan ditabrak, jangan dianggap sama gitu ya, sehingga ya memang sekarang harus menerima konsekuensinya ya. Dan sekarang kan si pesulap merah dipanggil Ya. salah satu tokoh adat Dayak, dan dia menerima hukuman adat. Apa sih maksud dengan hukuman adat itu? Hukuman adat itu adalah merupakan satu hukum yang dibentuk masyarakat hukum adat yang memang harus dipatuhi, lalu harus dijalankan apabila seseorang melakukan kesalahan, dan yang menghukumnya adalah masyarakat hukum adat,
khususnya tadi ada dewan adat, ada majelis adat, dan macam-macam. Nah, ketika pada saat presentasi, misalnya bertemulah silaturahmi, lalu ditanyakan dasar apa Anda? Anda secara apa pandangannya? Oh, saya secara pandang anu. Anda tahu nggak secara begini, akhirnya mengambil suatu kesimpulan, putusan ya, bahwa pesulap merah melakukan kesalahan, maka dia harus dihukum hukum adat. Hukum adatnya macam-macam, hukum denda kah, hukum membayar kah, hukum membeli binatang seperti babi, entah kerbau, kita belum tahu. Tetapi ini sudah ditentukan pada tanggalnya. Nah, dengan cara seperti ini, bahwa itulah yang disebut masyarakat hukum adat di Indonesia masih berlaku. Jadi jangan sembarangan ketika kita memberikan statement apapun. Bukan apa, ini memang negara hukum, tetapi kita harus tahu, di sebelum negara hukum ini ada negara itu disebut masyarakat adat, yang lahirnya daripada secara ekosistem ya, kearifan lokal. Tapi diakui oleh negara, Bang? Sangat diakui. Itu ada maksudnya ada peraturan Indonesia. Karena di dalamnya kan selalu bahwa ada sebelum ada dewan adat, ada majelis adat. Lalu dia ada perkumpulannya. Di situ kan dia kukuhkan, ada setingkat provinsi, setingkat kabupaten. Nah, di situ jadi kita harus tahu kita duduk di mana nih. Kita duduk di suatu daerah yang dimana kita menyentil atau menyinggung sesuatu, ada sifatnya, ada hukum adatnya. Kecuali kita bilang hukum adat kami ada di negara sebelahnya Timur Timur misalnya, kan negaranya udah beda, dia negara Timur Timur ya kan, nggak bisa juga kita langsung dipanggil oleh kita. Tapi kan karena ini dalam satu negara Republik Indonesia, lalu hukum adat ini sudah lahir sebelum ada kemerdekaan, dan hukum adat ini memang diatur dalam undang-undang. Itu hukum adat itu poinnya di mana sih Bang? Di undang-undang ITE apa di masalah yang lain? Enggak, itu ada undang-undang tersendiri dan masalah hukum adat. Misalnya apabila orang melakukan kesalahan, ketertiban, ada masalah hukum gitu ya, dia harus seperti apa? Tergantung nanti Dewan Hukum Adatnya. Apakah mengganti uang, mengganti binatang, membeli binatang seperti babi kah, atau sapi kah, atau seperti apa? Tapi kalau di zaman dahulu, serem hukum adatnya. Tapi kan sekarang kita harus tetap kita selalu taat pada undang-undang di Indonesia yang tidak melanggar dari konstitusi juga, gitu kan ya. Tidak ada namanya hukum pancung kan, gara-gara salah ngomong kan, nggak mungkin. Tetapi yang sifatnya bisa dikenakan bagi orang. Ketika kita salah, kamu harus membeli kerbau, 3 kerbau. Nah itu ya kita harus ikuti. Itu kan di Arab itu sendiri atau di daerah-daerah Arab ya, itu kan ada hukum pancung Bang. Beda, kalau hukum pancung itu hukum kisos, hukum agama. Hukum adat tidak bisa disamakan dengan hukum agama. Hukum agama itu sifatnya mutlak dan harus dilakukan. Oh, seperti yang di Aceh itu Bang? Seperti di Aceh, hukum syariat, makanya syariat hukum Islam. Ketika ada seseorang yang salah melakukan perzinahan, maka dihukum cambuk. Itu diatur dalam aturan hukum Islam, maka itu harus dilakukan. Nah, apa perbedaannya hukum adat sama hukum agama? Hukum agama mutlak, aturannya dari Allah semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu direfleksikan di suatu negara itu. Ketika negara itu memang negara hukum Islam, negara Islam, maka dia mengatur tadi hukum Islam. Tapi ketika Indonesia beda lagi ya, masuklah dalam hukum adat. Tapi kan pesulap merah permasalahannya karena dia nggak percaya gitu loh dengan adat pengobatan lidah Dayak. Itu kan harus hukum adat atau hukum pidana sih Bang? Itu menurut saya hukum adat dong. Itu kan asumsi, nggak ada kesalahan dalam hukum negara. Kita boleh berbeda mengeluarkan pendapat. Kita mengeluarkan pendapat tidak mengkriminalisasi orang, menyudutkan orang. Kita tidak berasumsi siapapun boleh. Ketika saya bilang bahwa si A orang itu pintar, oh enggak, saya bilang bodoh, sah-sah aja. Tetapi jangan juga mengkriminalisasi atau menjelek-jelekan atau menghantam daripada nilai-nilai dari orang tersebut. Nilainya apa maksudnya? Ada nilai kemanusiaannya, nilai sosialnya. Maka undang ITE itu mengatur di situ kan. Kita jangan sembarang-sembarang kita akan menyudutkan orang, memberikan informasi, memberikan fitnah dan sebagainya, atau memberikan asumsi yang tidak ada dasar. Nah,
Kalau si pistol merah tidak, dia tidak melanggar hukum negara. Dia hanya mengatakan, itu pendapatnya boleh saja, tapi pendapat ini harus bertanggung jawab dong. Maka ditemukanlah Dewan Adat. Apa yang kamu katakan dasarnya apa? Ya kan? Akhirnya dia bersabar mengatakan, oh iya saya salah. Ya sudah, kamu harus terima tuh keputusannya. Tapi kalau dia udah minta maaf, dia kan harus juga dihukum adat. Iya, di dalam aturan dulu ya, aturan daripada masyarakat hukum adat itu aturnya apa? Apakah kata-kata minta maaf sudah cukup? Ya boleh aja. Tapi kalau di situ ada masyarakat hukum mengatakan minta maaf lalu memberikan sanksi seperti dam atau hukuman, memberikan suatu ganti rugi, jadi harus lakukan, harus ikut. Jadi tidak serta-merta bahwa dengan minta maaf saja. Hati-hati gitu. Berbicara masalah hukum adat adalah masyarakat sifatnya apa? Masyarakat kedaerahan. Jangan saja kita berbicara yang sembarangan. Kecuali sifatnya pendapat, asumsi sah-sah. Tapi kalau sudah menyangkat nama Dayak, itu tidak sembarangan. Contohnya? Ya contoh. Dari sisi pengobatan Ida Dayak, dia nggak. Ya dia bilang bahwa, wah Ida Dayak tuh menyatakan tidak benar tuh cara penyembuhannya, dasarnya bla 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 bla. Harus secara matematik, secara ilmiah harus disampaikan dasarnya nggak ada apa, dia ada minyaknya asal ada minyak Dayak. Lalu secara patah tulang tahu dia teknis apa yang disebut anatominya, ya kan? Jadi kita kalau orang ini sudah menerangkan dengan secara anatomi, dia tahu, berarti ini bertanggung jawab. Kecuali cuma cembur doang, nah langsung sembuh, nah, itu boleh kita berasumsi itu. Ya kan, tapi kan sekarang kan yang banyak orang percaya dalam arti kan para pejabat, para jenderal dengan pengobatan yang Dayak itu kan terbukti, gitu loh. Dan itu kan makna dari permasalahannya si pesulap merah untuk berkomen itu tidak benar. Nah, seharusnya menurut saya pesulap merah itu jangan dia memukul rata. Apa-apa selalu nggak benar, nggak boleh gitu. Saya juga setuju. Kalau yang lain-lainnya setuju dengan paranormal yang lain bahwa itu paranormal nggak benar, odong-odong itu boleh. Dengan trik-triknya, dengan gimmicknya. Tapi kalau ada orang yang sifatnya sosial, lalu dia benar-benar berkorban secara tulus hati, jangan ditabrak. Jangan. Kita akhirnya jelek image-nya. Gitu. Nggak selamanya apa yang disasumsikan selalu benar, ya kan? Tapi bisa nggak sih hukum adat itu bisa berbalik dengan hukum pidana? Selama hukum adat itu menjadi pidana apabila hukum itu berkonsiderasi, dia bersama, misalnya melakukan perzinahan, istri orang dia zinahi, misalnya contoh di masalah hukum adat di Aceh lah ya, hukum Islamnya itu mengatur itu kan. Artinya ketika masyarakat Aceh mempunyai tradisi hukum syariat Islam, apabila kamu berzina, nah berzina sama siapa dulu nih? Kalau dia berzina dengan suami orang atau berzina yang sudah punya pasangan hidup, pasti kan ada efek hukumnya ke undang-undang yang diatur dalam hukum pidana kan? Itu bersamaan itu, gitu ya. Tetapi kalau sifatnya masyarakat hukum adatnya sifatnya yang secara bahasanya nisbi itu artinya kesalahan karena etika, kesalahan bicara, itu tidak ada pidananya. Menurut saya ya, misalnya Ida Dayak itu nggak benar begini, itu bukan pencemaran nama baik, tetapi itu merupakan suatu kondisi yang dimana dia punya asumsi, kan gitu ya. Iya. Tetapi kalau dia menyatakan atau mengkriminalisasi, itu lain lagi beda. Yang disukum hukum formil itu apa sih? Hukum-hukum yang memang aturannya sudah baku, hukum yang mengatur di dalam aturan di dalam suatu negara itu sifatnya sudah mengikat, hukum formil. Jadi hukum formil, hukum material itu selalu dua ya, selalu dia mengikuti gitu ya. Nah, Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang 45 itu ada namanya hukum wilayah adat, hukum adat. Maka disebut ada tanah-tanah yang sifatnya tanah hak wilayah dan sebagainya. Yang melahirkan itu masyarakat hukum adat. Dulu sebelum Indonesia ini lahir, maka kerajaan-kerajaan itu punya hukum. Hukum ini diatur dalam apa? Hukum masyarakat hukum adat tersebut. Lalu di dalam kerajaan tersebut punya aturan. Itu yang akhirnya diadopsi menjadi satu, yaitu Undang-Undang 45, gitu kan? Pancasila, gitu. Ada Undang KUH pidana, ada KUH perdata dan sebagainya lah. Itu aturan-aturan hukum. Hukum formil dan hukum adat itu tidak berbentrokan ya Bang? Memang udah masing-masing pakem ya Bang? Iya kan, itu kan domainnya beda-beda ya. Gitu.
artinya hukum adat sendiri diakui dan diatur oleh negara gitu. Oh, sangat diakui sekali hukum adat itu. Tidak ada yang melanggar dalam syarat undang-undang. Selama memang hukum adat itu berlaku di daerah tersebut. Jadi kita ini boleh dibilang sebelum undang-undang negara konstitusi ini lahir, ada hukum adat. Jadi kita nggak bisa melepas itu. Boleh menghilangkan. Tapi kalau hukum adat itu tidak dilaksanakan, apa sih yang akan terjadi? Betul, pertanyaannya bagus. Ada dua hal sanksi. Pertama sanksi sosial, kedua sanksi akan dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, yang sifatnya tadi tidak bertentangan dengan hukum. Kalau kamu nggak ada, kamu nggak tetap bayar, kamu akan diapain? Disumpah tak apalah gitu ya hukumnya. Tergantung tadi aturan yang mainnya itu apa. Aturannya seperti apa? Seperti itu. Tapi untuk pesulap marah ini buat jadi pelajaran nggak sih Bang? Karena selama ini dia apapun yang sekarang poinnya benar atau salahnya dia berkomentar dengan undang-undang ITE dengan cara media lah intinya. Kalau menurut saya pesulap merah ini maksudnya baik, dia memberikan suatu pendapat, tetapi tidak mengontrol secara utuh. Mengontrol secara utuh baiknya artinya dia menanyakan juga, lalu dia melihat daripada jejak digital, lalu secara histori ini orang seperti apa, sejarahnya gimana sih, lalu kita lihat dari asal usul. Nah setelah kita lihat, lalu bagaimana sih cara dia mengobatinya. Terus selalu ditanya apakah masyarakatnya beban nggak sih, minta uang nggak sih, udah dari itu. Nah sehingga dia bisa punya asumsi. Kalau asumsinya dia salah, pesulap merah, walaupun tidak semuanya mengatakan bahwa asumsi itu selalu benar ya, katakanlah asumsinya pesulap merah itu menyatakan bahwa ini DDK benar, seharusnya tidak bicara di depan umum. Misal, kalau ini kan benar kan, seharusnya dia bicara dengan temu. Nah pertanyaannya kenapa ini viral gitu, kenapa gitu, ada apa pesulap merah mengatakan begini? Jangan dianggap sesuatu yang dibilang bahwa kemarin memang benar apa yang dikatakan pesulap merah, tapi dia selamanya semuanya benar. Artinya pesulap merah ini kurang teliti aja. Dan sudah pantasnya nggak orang-orang yang berkomentar atau marah dengan statementnya? Oh iya dong, wajar. Ketika ini kan membawa daerah, kesukuan. Karena ini menyangkut eksistensi ya, suatu daerah. Budaya adat ya Bang? Iya. Itu kan keanekaragaman, kehayatan dan sebagainya. Kalau apabila dia bicara tidak membawa nama Dayaknya nggak salah. Karena terus terang ini membawa adat. Dan Adat manapun ya Bang? Betul. Mana aja. Mau Papua, Kalimantan itu sama aja. Mau Indonesia. Iya, kecuali dia bilang ada suatu alam lain ya. Itu dia ngomong gitu nggak salah, ada beban. Ada negara itu apa tuh? Daerah Saranjana itu ada di adat sana, ya mana buktinya Saranjana ke sono aja juga orang belum tentu sono ya kan. Nah itu boleh-boleh aja, tapi ini kan sudah ada aturan.